Dukung kami untuk bersama-sama mencegah perkawinan anak, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Mereka berhak untuk maju dan mereka berhak untuk mandiri. Demikian juga mereka berhak untuk menentukan masa depannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informasi faktual dari Lingkar Pertama. Bicara soal anak, tentu kita akan bicara mengenai masa depan suatu bangsa. Gimanapun juga, bangsa yang baik tentu akan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia itu sendiri, dalam hal ini adalah anak. Dan kita pahamin, menciptakan ekosistem sosial ramah anak itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Cukup rumit, yang melibatkan cukup banyak stakeholder terkait. Dan kita sangat prihatin belakangan banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan terhadap kekerasan anak. Kita ingat kasus fenomenal di tahun 2008 yang melibatkan seorang pria berusia 43 tahun, Sheikh Fuji, yang menikahi anak usia 12 tahun. Kemudian juga ada kasus di 2018 di Banteng, Sulawesi Selatan, di mana orang tua memberikan restu anaknya masih berusia 15 tahun dan 17 tahun untuk menikah. Tentu ini adalah suatu keprihatinan kita bersama. Hari ini kita akan membahas mengenai pernikahan anak-anak dengan Ibu Rini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Dewi. Ya, Ibu Rini selaku staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan juga sebagai Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Betul ini sekali. Harus selalu sehat ya Bu ya, karena tugasnya cukup luar biasa gitu. Harus selalu sehat dan semangat untuk anak-anak Indonesia. Betul Ibu, selalu semangat untuk anak-anak Indonesia. Pertama Ibu, kita mencoba mendefinisikan terkait dengan perkawinan anak. Nah, kalau kita bicara di Undang-Undang Perkawinan Anak disebutkan usia minimal untuk melakukan pernikahan itu adalah 19 tahun, baik itu untuk perempuan maupun laki-laki. Tapi kita juga tahu di undang-undang sebelumnya itu usia anak adalah di bawah 19 tahun. Mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana akhirnya usia 19 tahun menjadi pilihan terbaik untuk minimal pernikahan. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terkait dengan usia anak ini memang ada beberapa kategori. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 23 tahun 2022, anak itu memang adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. Nah, mengapa pada Undang-Undang 174 usia anak baik yang boleh menikah untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda, 16 tahun ya. Betul. Nah, dan pada revisi Undang-Undang 174 melalui Undang-Undang 16 tahun 2019 itu usia anak yang boleh menikah dan sudah memiliki kematangan untuk berumah tangga itu ada di usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi kalau fenomena dikatakan memang di beberapa negara usia anak ini memang ditetapkan karena kita sudah merati konvensi hak anak. Nah, semua negara menyatakan anak itu adalah sebelum berusia 18 tahun. Nah, Indonesia anak juga termasuk dalam kandungan. Nah, kenapa batasan usia menikah anak yang tadinya 16 tahun bagi perempuan itu naik menjadi 19 tahun?
Karena memang secara psikologis banyak kajian, banyak juga penelitian yang menyatakan, jadi sebelum undang-undang ini direvisi tentunya sudah banyak kajian. Kenapa patokan usia 19 tahun itu adalah patokan usia yang sudah dianggap mampu dan memiliki kesiapan mental, kesiapan untuk reproduksi, dan juga secara psikologis sudah siap untuk berumah tangga. Seperti itu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan kesehatan dan pertimbangan mental, kesiapan, sehingga akan melahirkan nanti keluarga-keluarga, ada keluarga yang berkualitas. Keluarga yang berkualitas tentu menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Jadi tidak ada, kita kan ingin menurunkan, tidak ada lagi anak-anak yang kalau dia menikah pada usia anak tadi 18 tahun, nah artinya dia harus menuntaskan dulu pendidikannya. Jadi dia harus siap dulu dari sisi kesehatan, siap dulu ya kesehatan secara lahir dan secara batinnya gitu. Ya, jadi memang intinya angka 19 tahun itu adalah angka yang dianggap sudah cukup matang baik secara fisik dan juga secara mental, karena membangun keluarga tentu tidak hanya sekedar menikah ya Bu, ya harus banyak persiapan. Oke Bu, kemudian fenomena perkawinan ini kan cukup marak ya Bu ya. Belum lama kita juga mendengar berita mengenai kasus sekitar 372 pelajar di Tulung Agung dan 187 di Ponorogo yang mendapatkan dispensasi untuk menikah dini Bu. Nah sebenarnya gambaran fenomena pernikahan dini di Indonesia seperti apa sih Bu? Ya, jadi kita menyebutnya pernikahan anak ya. Pernikahan anak. Jadi bukan pernikahan dini, jadi pernikahan anak. Jadi pernikahan anak ini tentu saja ini akan menggerus sebagian waktu anak adalah untuk bersekolah, kemudian mereka berkreativitas, dan ini akan mengganggu untuk hak asasi manusia ya. Jadi anak-anak menjadi lebih banyak beban kerja, beban yang harus dipikul. Nah kalau kita lihat terkait fenomena belakangan ini, yang kita tahu usaha apa yang dilakukan pemerintah terkait untuk melindungi anak-anak dari pernikahan usia anak ini, ya salah satunya adalah dengan tadi perbaikan regulasi. Nah yang kedua adalah bagaimana regulasi ini dipahami, masyarakat diadvokasi. Nah ternyata kalau kita lihat angka perkawinan usia anak, ya memang kita sudah punya target di dalam RPJMN 2020, 2021, 2022 sampai nanti akhir tahun 2030 target kita untuk pernikahan usia anak ini bukan 0 tapi 6,94 gitu ya. Nah apa yang terjadi dengan adanya misalnya kalau kita lihat dari tahun 2020, 2021, 2022 itu pada masa COVID. Nah dan di situ terjadi perubahan disahkannya Undang-Undang 16 2019. Nah 2020 masuk masa pandemi COVID-19. Nah ini kan masyarakat perlu ditingkatkan pemahaman dampak-dampak dari anak itu menikah usia anak. Apa akibatnya bagi keluarga, bagi si anak, bagi negara sendiri. Itu seperti apa dampak perkawinan anak. Itu terus kita lakukan advokasi, edukasi. Nah pada saat Undang-Undang 174 itu usia anak yang boleh menikah itu 16 tahun. Nah dengan lahirnya atau disahkannya Undang-Undang 16 2019, nah tentu saja di dalam walaupun kita kenaikan batas usia anak, tapi di dalam undang-undang tersebut memang ada untuk persetujuan atau dispensasi nikah. Nah kemudian di tahun kalau kita melihat angka fenomenanya 2020 angka pernikahan atau angka pengajuan dispensasi nikah, kita ambil data dari Badilak ya Bu Dewi, dari Badilak itu sekitar 65.000 sekian 2020. Nah kalau kita lihat dari tahun sebelumnya 2019 ini memang meningkat tajam. Jadi salah satunya adalah yang pertama karena memang pandemi. Kebanyakan kenapa pada masa pandemi pernikahan usia anak ini semakin meningkat. Nah ini tentu saja karena beberapa faktor. Salah satunya adalah yang tadinya 16 sekarang 19 banyak yang mengajukan dispensasi kawin. Nah ini kan dispensasi kawin ini meningkat dari tahun 2019 ke 2020 yaitu 65.000 totalnya ya yang mengajukan diska itu 65.200 sekian. Namun kita lihat
advokasi terus dilakukan, upaya seluruh stakeholder dan dari berbagai pihak. Nah, akhirnya di tahun 2021 itu angkanya menurun pengajuannya, yaitu 62.000 sekian. Nah, di tahun 2022 kemarin, di akhir 2022, dispensasi kawin yang diajukan itu sebenarnya 52.000 sekian. Jadi sebenarnya sudah mengalami penurunan. Nah, ini terbukti juga di dalam indikator untuk mengukur capaian perkawinan anak ini. Di tahun 2022 kita 9,23 tercapai dengan targetnya sebenarnya 9,44%, capaian kita 9,23%. Artinya ini sudah sesuai dengan apa yang ada data di Badilak dan yang dikeluarkan oleh data dari BPS. Gitu. Jadi fenomenanya cukup menurun tapi tetap tinggi angkanya. Artinya kan tadi Ibu sempat menyebutkan bahwa sebelumnya angkanya tidak terlalu banyak untuk dispensasi nikah, kemudian dia meningkat. Karena memang ada aturan yang dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Bisa diartikan memang sebenarnya secara pengetahuan masyarakat belum teredukasi dengan baik ya Bu ya, bahwa pernikahan itu memang di usia matangnya 19 tahun. Betul. Nah, kemudian bicara soal dispensasi pernikahan anak Ibu, itu apakah ada intervensi dari Kementerian KPPA Bu untuk memberikan dispensasi, atau memang itu diserahkan kepada yang bersangkutan dan juga Pengadilan Negeri Agama? Jadi memang banyak hal yang kita lakukan, tidak hanya pemerintah tidak hanya mengeluarkan atau tidak hanya mensahkan Undang-Undang 16 2019, tapi ini diikuti oleh Mahkamah Agung yang sudah mengeluarkan Perma nomor 5 tahun 2019 tentang bagaimana pengajuan dispensasi nikah ini. Nah, ini memang langkah baik dalam bentuk kolaborasi yang kami lakukan dengan Badilak, karena sudah kita melakukan supaya dispensasi kawin ini tidak, walaupun sudah ada syaratnya, tapi ada persyaratan khusus, yaitu di mana Kementerian PPPA selain juga sebelum disahkannya atau diberikannya diska ini oleh Pengadilan Agama, maka harus ada surat keterangan yang diperoleh dari Dinas PPPA yang ada di kabupaten kota maupun di provinsi. Nah, itu terkait dengan bagaimana dilihat kesiapan mental anak. Nah, ini melalui UPTD PPA, unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak di daerah. Artinya memang ada tahapan yang dilakukan oleh KPPA melalui unitnya untuk melakukan wawancara ya Bu ya, untuk melihat seberapa siap si orang atau anak ini untuk menikah ya Bu ya. Iya. Dan tidak saja Kementerian PPPA, Badilak juga bekerja sama dengan Kemkes, Kementerian Kesehatan. Jadi untuk melihat juga bagaimana kesehatan reproduksi, kemudian bagaimana kesehatan si anak. Nah, dua rekomendasi inilah nanti yang akan menjadi acuan juga bagi Badilak untuk mengeluarkan diska. Nah, ini semakin kita banyak berkolaborasi dari melihat anak itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Jadi artinya kita harus melihat secara utuh kesiapan anak itu dalam menikah. Karena kan namanya anak kan belum siap. Semuanya itu tuh pernikahan anak ini adalah merenggut hak azazi anak itu sendiri gitu ya. Secara otomatis ketika dia menikah, maka hak-haknya mereka pun juga terenggut ya, untuk pendidikan, untuk akses kesehatan pun juga akan mungkin terbatas ya Bu ya. Kemudian tadi Ibu juga menyampaikan bahwa ada motivasi untuk melakukan perbaikan regulasi ya Bu. Nah, ini dikaitkan dengan masa wajib belajar. Kita tahu di undang-undang kita mewajibkan wajib belajar itu 9 tahun. Kemudian di satu sisi Pak Jokowi melalui nawacitanya berkeinginan bahwa wajib belajar menjadi 12 tahun. Kita mengasumsikan bahwa ketika semakin banyak masa usianya, semakin teredukasi dan memiliki kesibukan tersendiri, maka keinginan anak untuk melakukan pernikahan anak itu bisa diminimalisir. Nah, ini bagaimana KPPA Bu untuk memastikan implementasi dari wajib belajar 12 tahun itu dilaksanakan oleh daerah-daerah, pemerintah daerah. Karena satu sisi regulasi yang terbentuk itu bukan undang-undang ya Bu ya, kalau tidak salah ya Bu ya, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang powerful gitu. Jadi memang kalau undang-undang Sisdiknas ya yang kita baru 9 tahun, wajib belajar 9 tahun, tapi kami sejak lama itu sejak 2016 sudah melihat fenomena ini, karena
banyak hal kalau anak tidak tuntas usia sekolah 12 tahun, ini dampaknya sangat luar biasa. Jadi kementerian kami juga belajar dari beberapa negara, itu juga sudah mencoba mengembangkan model yang namanya Kabupaten Kota Layak Anak sejak 2016. Nah, alhamdulillah perkembangan sebuah Kabupaten Kota Layak Anak yang di dalamnya ada indikator wajib belajar 12 tahun bagi seluruh anak, di mana yang dikategorikan atau yang dikatakan sebuah kabupaten kota itu layak anak, salah satu indikatornya, karena ada 24 indikator. Jadi salah satu indikatornya adalah wajib belajar 12 tahun. Nah, ini memang pengembangan kabupaten kota layak anak ini memang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang 35 2014 pasal 21 ayat 4. Nah, dan sudah ada dikuatkan juga implementasinya itu melalui Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021. Dan sekarang untuk pelaksanaan teknisnya, bagaimana mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak yang dimana semua anak kita harapkan tuntas wajib belajarnya 12 tahun, itu kami juga sudah, Bu Menteri, sudah Kementerian PPPA sudah mengeluarkan Peraturan Menteri PPPA nomor 12 tahun 2023. Ya, jadi sudah berapa banyak Bu nih kabupaten layak anak ini yang sudah terbentuk untuk bisa kita menggambarkan bahwa oh ya ternyata implementasi dari wajib belajar 12 tahun itu sudah benar-benar terimplementasi di daerah, Ibu. Iya. Jadi Kabupaten Kota Layak Anak ini kan sebuah sistem. Jadi sistem itu kan semua roda itu harus berjalan beriringan. Nah, pada saat ini kami juga bersama dengan beberapa kementerian lembaga terkait, kemudian juga melibatkan tentu saja pemerintah provinsi sebagai kepanjangan tangan kami, dan juga pakar-pakar anak, NGO, perguruan tinggi untuk melihat bagaimana dampak implementasi dari sebuah kabupaten kota layak anak ini dalam pencapaian 24 indikator yang salah satunya tadi adalah wajar 12 tahun. Nah, saat ini memang dalam melakukan evaluasi implementasi dari kabupaten kota layak anak itu ada kategori, Bu Dewi. Jadi kategori Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Nah, saat ini belum ada satu kabupaten kota pun yang mendapatkan predikat KLA. Artinya 24 indikator itu belum ada yang terpenuhi secara utuh. Kalau itu terpenuhi secara utuh, wah itu udah holistik sekali. Nah, saat ini positioningnya memang sudah ada hampir sekitar 400 kabupaten kota ya, 400 sekian kabupaten kota. Dan posisi utama di bawah KLA itu hanya 8 kabupaten kota di Indonesia yang baru menduduki predikat kabupaten kota dengan kategori utama. Nah, ini mungkin di situ kita akan cek, akan dorong kategori utama ini adalah hal-hal penting. Yang pertama tentu saja sehat dulu, sehat, cerdas, ceria, dan semuanya bisa dilakukan. Jadi penguatan keluarga, kualitas keluarga di dalam membangun kebuah kota layak anak ini perlu kita dorong ke arah sana. Karena unit terkecil ya, Bu, yang sangat menentukan sebenarnya secara langsung bersentuhan ya, Bu ya. Nah, Ibu, untuk untuk intervensi kota layak anak itu kan KPPA tidak bisa bekerja sendiri ya, Bu ya. Karena misalnya dia harus sekolahnya sesuai standarnya anak, kemudian lingkungannya juga harus sesuai gitu. Nah, ini bagaimana Kementerian KPPA untuk bisa mengajak kementerian kelembagaan terkait memastikan bahwa kota layak ini bisa sesuai dengan yang diinginkan, Ibu? Namanya kan Kabupaten Kota Layak Anak. Jadi kalau kabupaten kotanya sudah layak anak, berarti nanti provinsinya akan menjadi provinsi layak anak dan Indonesia akan menjadi Indonesia layak anak. Cita-citanya Indonesia layak anak ini 2030. Mudah-mudahan terwujud. Nah, bagaimana caranya kita mendorong kolaborasi sinergi? Ini sangat-sangat penting. Dan di dalam Peraturan Presiden nomor 25 terkait dengan kebijakan kabupaten kota layak anak, nah itu sudah diatur siapa melakukan apa dalam membangun sebuah kabupaten kota layak anak. Nah, ini kolaborasi ini tidak hanya tadi melibatkan kementerian lembaga terkait saja, tapi juga ada dunia usaha. Kami sudah ada Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, kemudian juga melibatkan media yang sekarang ini kan media anak-anak sekarang ini kan media sangat
sangat luar biasa untuk mengedukasi. Hal-hal positif ya bisa kita wujudkan dari situ, tapi anak-anak banyak juga terjebak dengan hal-hal konten-konten yang negatif. Nah, ini dalam sebuah kabupaten kota layak anak yang namanya anak itu tidak ada anak yang mau hidup, tidak ada yang anak yang mau mendapatkan kekerasan. Mereka adalah korban semua. Terkait dengan perkawinan anak itu adalah korban. Jadi kenapa tadi Bu Dewi sempat menyampaikan keinginan anak untuk menikah. Nah, keinginan anak untuk menikah itu adalah dia korban. Kenapa sampai dia ingin untuk menikah? Berarti kan ada yang dilihat, ada yang ditiru, ada yang menjadi pendorong sehingga muncul keinginan. Nah, sebenarnya anak-anak kita itu adalah korban. Karena memang terkait dengan perkawinan anak ini, itu di dalam Undang-Undang TPKS, Undang-Undang 12 tahun 2022 ya, itu juga salah satunya adalah pemaksaan perkawinan anak. Itu masuk ke dalam salah satu kriteria kekerasan seksual terhadap anak. Dinilai sebagai pemaksaan itu seperti apa ya Bu ya? Ya, ya misalnya karena adat, budaya, karena orang tua, karena kemarin misalnya ketidaktahuan orang tua lah ya, jadi ketidaktahuan orang tua karena kemiskinan, jadi ingin melepaskan beban tanggung jawab, anaknya dipaksa untuk menikah. Nah, itu kan pemaksaan untuk pernikahan. Jadi atau misalnya dia sudah diperkosa, kemudian dipaksa untuk menikah dengan yang menjadi pemerkosanya. Nah, ini kan trauma berganda bagi perempuan. Gitu. Betul. Terkait dengan fenomena pernikahan anak, tadi Bu menyampaikan ada aspek budaya ya Bu ya. Kalau bisa kita lihat ya Bu ya, faktor apa sih Bu yang paling banyak? Apakah memang benar budaya masyarakat setempat dan lokal, atau memang sebenarnya faktor ekonomi yang lebih mempengaruhi? Atau tadi ada faktor lain dalam hal ini mungkin dengan maraknya internet, konten yang cukup beragam gitu, dan itu bisa merubah mindset anak ya Bu ya untuk bisa melakukan pernikahan anak. Ya, jadi kalau kami sudah melakukan berbagai macam studi kenapa kemudian berdiskusi juga dengan anak sebagai objek daripada pembangunan. Jadi memang ada beberapa. Yang pertama adalah ya tadi adat dan budaya, yang kemudian ada faktor-faktor sosial, karena ada faktor ekonomi, kemudian juga gaya hidup gitu ya. Jadi kan yang terus dengan mudahnya anak-anak juga bisa mengakses informasi-informasi yang sebenarnya belum layak untuk dikonsumsi anak. Dari akhirnya muncul fenomena yang seperti itu. Namanya anak, sekali lagi anak itu adalah dia ingin tahu, dia kepo, ingin tahu. Jadi kalau dia mendapatkan informasi yang tidak layak anak, dia mendapatkan sebuah keluarga yang tidak bisa untuk mengaktualisasikan dirinya, artinya meningkatkan resiliensi dirinya. Contoh perceraian orang tua, anak bingung, dan ada seseorang yang misalnya ingin seakan-akan melindungi. Nah, akhirnya anak merasa nyaman, ya kemudian dia akan terbujuk rayu untuk menikah pada usia anak. Nah, belum lagi karena masalah hal kecil aja. Karena perkawinan anak ini kan kadang-kadang kita lihat hanya 6% itu karena kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, tentu saja kita melihat fenomena anak-anak sekarang kan ingin dirinya untuk diakui. Diakui itu artinya dia merasa diperhatikan. Nah, ada banyak keluarga yang ini memang tidak dilakukan dengan optimal. Artinya apa? Banyak keluarga-keluarga yang tidak menyadari bahwa pengakuan terhadap anak, apresiasi terhadap anak itu sangat penting. Nah, sehingga pada dia tidak mendapatkan apresiasi dan dia selalu didiskriminasikan, nah dia akan keluar mencari bantuan-bantuan untuk hal tersebut. Nah, ini juga bisa berdampak jadi peluang untuk terjadi KGB, kekerasan. Terkait dengan tadi pekerjaan untuk menciptakan ekosistem anak yang cukup baik, itu kan selain KPPA melakukan attachment kepada stakeholder non anak, tapi juga mau tidak mau harus attach juga dengan anak. Ya, tentu saja. Betul Ibu. Nah, di Kementerian KPPA sendiri Ibu, apakah ada program-program yang memang langsung attach kepada anak sehingga mereka merasa diayomi, difasilitasi? Ya, tentu saja ada. Karena memang sebenarnya sasaran utama kita adalah bagaimana
tadi Indonesia ini Indonesia yang layak anak, yang merasakan anak-anak Indonesia, bukan orang dewasa. Yang mengatakan Indonesia sudah layak anak itu ya anak-anak Indonesia, karena mereka merasa aman dan nyaman. Nah tentu saja ini tidak semua anak-anak itu di Indonesia yang sekarang ini jumlahnya hampir 84,4 juta atau 30% dari seluruh penduduk Indonesia. Nah ini merasa beruntung ya, karena beruntung itu artinya masih banyak anak-anak kita yang kalau kita lihat sehari-hari itu pemberitaan itu banyak yang mendapatkan kekerasan dengan berbagai jenis kekerasan dan berbagai bentuk kekerasan gitu ya. Nah jadi apa yang kita lakukan? Kita memiliki yang namanya wadah partisipasi anak, yaitu forum anak. Nah kita sudah ada di seluruh provinsi, 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Sekarang ini masih 480 sekian kabupaten kota, dan itu sudah sampai ke kecamatan, ke desa dan kelurahan. Nah forum anak ini dia akan berperan sebagai 2P, pelopor dan pelapor. Dia bagi diri dia sendiri, bagi peer groupnya, dan bagi lingkungannya. Jadi itu yang kami lakukan, dan ini tentu saja forum anak ini sudah juga kami melakukan berbagai upaya, tapi tidak hanya Kementerian PPPA saja. Jadi tentu saja kami berharap semua kementerian lembaga juga bisa melakukan dialog-dialog dengan forum anak yang ada di seluruh Indonesia terkait dengan berbagai macam program dan prioritas yang ada di KL yang terkait dengan diri anak. Jadi ini anak-anak itu pada saat kita dialog dengan anak-anak, dia tidak hanya tahu, karena memang anak-anak sendiri yang tahu persoalan anak. Jadi tidak hanya dia menyampaikan persoalan, tapi dia juga menyampaikan solusi terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di peer groupnya mereka gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi melalui anak kita mempunyai forum anak, dan saat ini kita sudah berkolaborasi dengan BKKBN melalui forum genre, karena Ibu Menteri, Ibu Bintang Muspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, juga sebagai bundanya anak-anak genre, generasi berencana gitu ya, dan bundanya Forum Anak Indonesia gitu. Harus jadi bunda ya Bu, buat anak-anak ya, supaya anak-anak Indonesia bisa tumbuh kembangnya bisa terjamin dengan baik ya Ibu ya. Betul. Sebelum kita akhiri Ibu, apakah ada pesan Ibu untuk anak-anak Indonesia ataupun mungkin pesan buat orang tua, karena gimana pun juga orang tua adalah orang terdekat dari anak ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa memberikan closing statement untuk mereka Ibu. Ya, seluruh masyarakat Indonesia, anak adalah generasi bangsa, generasi yang harus kita lindungi, yang akan menjadi tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Untuk itu mari kita bersama untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk anak-anak bunda di seluruh Indonesia, teruslah kalian belajar, bermain, jadilah 2P, peran kalian sebagai pelopor dan pelapor untuk bisa mengedukasi seluruh anak-anak di Indonesia sehingga anak terlindungi, Indonesia maju. Terima kasih banyak Bu Rini atas waktunya, bincang-bincang hari ini. Sedikit banyak kita bisa mendapatkan masukan bagaimana sih sebenarnya duduk perkara dari perkawinan anak seperti apa, dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah baik dari regulasi kemudian program-program yang bisa menjaga atau menjamin tumbuh kembang anak Indonesia. Dari saya cukup sekian, salam informasi aktual dari Lingkar Pertama.